Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sekar Martani Nurhayati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas non-reguler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal pendidikan dan pengajaran internasional yang bertema Ciri-ciri Muslimpreneur dari pandangan Muslim, sarjana, dan akademisi. Berbisnis secara etis merupakan hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, khususnya kaum muslimpreneur. Oleh karena itu, banyak muslimpreneur yang menjadi pengusaha sukses saat ini. Perpaduan yang seimbang antara unsur-unsur dasar spiritual dan fisik dalam merumusan etika dikenal sebagai akhlak dan akhlak mulia. Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pencarian peluang dari luar kendali sumber daya. Setiap kegiatan bisnis dan wirausaha yang sejalan dengan ajaran Islam dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam dihitung sebagai amalan yang baik dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dan barang siapa yang melakukan perbuatan benar, baik laki-laki maupun perempuan, saat beriman, mereka akan masuk surga dan tidak akan dianiaya, bahkan sebanyak noda pada biji kurma." Quran Surat An-Nisa ayat 124. Selanjutnya, Islam dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, jiwa khas suatu bangsa. Etika meliputi karakter, perilaku, prinsip, moral, dan mempengaruhi perilaku tingkah manusia, serta nilai-nilai yang dipercaya oleh individu atau kelompok. Banyak penulis yang mendefinisikan etika sebagai perangkat nilai, norma, serta landasan moral yang berkenaan dengan perilaku individu suatu kelompok sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk membedakan tindakan sebagai benar atau salah dan sebagai baik atau buruknya. Pembahasan tentang etika Islam merupakan bagian dari kerangka kerja akhlak atau etika jiwa atau bisa disebut dengan edukasi. Akhlak adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seorang muslim. Akhlak sebagai budi pekerti luhur dan etika jiwa biasanya mengacu pada budi pekerti, sifat, tingkah laku, dan kebiasaan manusia. Akhlak tertanam dalam jiwa setiap individu dan tercermin melalui perbuatan mereka. Akhlak yang merupakan perpaduan antara keseimbangan unsur spiritual dan fisik menjadi landasan utama dalam pembentukan etika beragama Islam. Penerapan nilai-nilai etika yang berpedoman pada filosofi tauhid akan memberikan ukuran universal dari sistem nilai yang harus diikuti oleh setiap manusia. Dengan demikian, pembentukan etika wirausaha muslim juga dilandasi oleh nilai-nilai akhlak. Pengusaha muslim terkait pada konsep hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan dengan orang lain atau bisa disebut hablum minanas, dan hubungan dengan lingkungan baik itu intrinsik maupun ekstrinsik dalam setiap perilaku dan tindakannya. Ketiga hubungan tersebut akan menghasilkan nilai-nilai etika pengusaha muslim termasuk takwa, kasih sayang, kepercayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu ada Islam dan kewirausahaan. Ada berbagai definisi yang dikemukakan tentang wirausaha, termasuk individu yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis baru, mendirikan bisnis baru, dan siap menghadapi semua risiko, serta menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal, dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Seorang pengusaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik. Tentunya sebagai aset perusahaan atau kesuksesan mereka.
Banyak penulis seperti Rich and Peter yang mengemukakan ciri-ciri khusus kewirausahaan seperti disiplin, keinginan untuk sukses, berorientasi, serta berorientasi pada tujuan dan serta memiliki tingkat energi yang tinggi. Cendekiawan Muslim juga menguraikan sejumlah karakteristik yang harus diperhatikan oleh pengusaha Muslim. Di antaranya kejujuran, kebenaran, keadilan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta rendah hati dan menghindari korupsi atau riba. Selanjutnya, yang ketiga ada etika, moral, dan akhlak. Akhlak berkaitan tentang tingkah laku, sikap, dan gerak tubuh manusia. Dengan mengacu pada pendapat Imam Al-Ghazali, mereka menjelaskan akhlak pada dasarnya berasal dari hati dan diekspresikan oleh tubuh manusia. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang artinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan etika dan moral keduanya sebenarnya berdasarkan pada masyarakat barat. Orang bebas menggunakan pikirannya untuk menentukan nilai dari setiap tindakan demi tindakannya. Terkadang ada perbuatan yang salah dalam pandangan etika, namun dianggap benar secara moral. Keputusan sebelum menikah salah dalam pandangan etika dan juga haram hukum Islam. Tapi itu dianggap benar secara moral atau diperbolehkan oleh masyarakat barat. Seperti halnya mereka meminum minuman alkohol seperti itu, mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali karena mereka merupakan masyarakat barat yang bebas dari segala hal. Pembahasan dari etika, moral, dan akhlak adalah semua tentang karakteristik baik atau buruk dari tindakan yang diperbolehkan atau tindakan yang tidak diperbolehkan. Perbedaan utama antara semua istilah ini adalah sumber dalam menentukan nilai-nilai tindakan tersebut. Praktik etika dan moral tanpa nilai akhlak akan menghasilkan orang yang beretika dalam organisasinya karena mereka terkait pada etika, aturan yang ditetapkan. Begitupun sebaliknya. Yang keempat itu ada etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam sebenarnya mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis. Bahkan, lebih tepatnya disebut dengan akhlak prinsip. Islam sebagai sistem kehidupan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari teori-teori yang biasa diperdebatkan, seperti teori utility, teori kebutuhan, kepuasan, dan sebagainya. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda, mungkin berbeda dalam roh dan jiwa saja. Semangat dan jiwa Islam hanya ada pada pengusaha Muslim yang berkomitmen untuk menjalankan cara hidup Islami. Singkatnya, pengusaha Muslim yang telah mengamalkan etika secara mutlak, karena itu adalah etika, maka itu akan menjadi etika bisnis. Namun, jika etika dipraktekkan karena kesadaran Islam, maka akan disebut sebagai etika bisnis Islam. Jadi, niat itu penting. Niat akan menentukan tujuan tindakan dan cara mereka bertindak. Praktiknya tidak hanya mengikuti aturan, selain itu dilakukan karena Islam. Dengan niat yang benar dan amalan yang benar pula. Berikut adalah karakteristik dan ciri Muslimpreneur. Yang pertama, takwa sebagai kerangka kerja. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi prioritas. Yang ketiga, halal sebagai prioritas utama. Yang keempat, jangan sia-siakan. Yang kelima, mempraktekkan nilai moral yang tinggi. Yang keenam, terpercaya, serta peduli terhadap kesejahteraan. Selanjutnya, berpengetahuan luas dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, etika bisnis Islam memiliki 4 fungsi. Yang pertama, etika bisnis Islam dalam produksi.
Pembahasan produksi mencangkup 6 unsur utama, yaitu jenis produksi, prinsip dasar produksi, produksi halal, dan sertifikat halal. Yang kedua itu ada etika bisnis Islam dalam pemasaran. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran, serta menerapkan produk dan layanan untuk melayani pasar tersebut. Yang ketiga, ada etika bisnis Islam dalam pembiayaan. Pembiayaan syariah sama pentingnya dengan proses produksi itu sendiri bagi kaum muslimpreneur. Karena umat Islam terkait oleh prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Maka, dalam konteks ini, untuk mendapatkan halal penghasilan, setiap aktivitas seorang muslim harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 3 hal yang harus diperhatikan yaitu seperti harus bebas dari apapun elemen riba, yang kedua ketidakpastian, dan yang ketiga perjudian. Selanjutnya, poin keempat itu etika bisnis Islam dalam sumber daya manusia. Karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga karena mereka penggerak perusahaan. Tanpa adanya mereka, perusahaan tidak akan jalan. Serta hubungan antara karyawan dengan perusahaan merupakan hubungan hablum minanas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.